Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramana Dita Fadril. Di sebelah saya sudah hadir salah satu karyawan swasta yang ada di Nurokan Hilir. Selamat pagi Bapak. Pagi. Saya akan bertanya tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Jadi jawab saja sesuai dengan yang Bapak ketahui. Yang pertama, apakah Bapak mengetahui mengenai wawasan kebangsaan? Iya, saya mengetahui tentang wawasan kebangsaan. Itu artinya bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus mengetahui apa yang harus kita perjuangkan dari bangsa Indonesia ini. Jadi bagaimana wawasan kebangsaan yang ada pada masyarakat Indonesia saat ini? Kalau menurut saya wawasan kebangsaan pada masyarakat saat ini itu sangat kurang, karena pengetahuan wawasan kebangsaan itu kurang disosialisasikan kepada masyarakat yang mungkin intelektualnya kurang. Menurut Bapak, apakah upaya pemerintah untuk memberikan informasi dan pendidikan tentang wawasan kebangsaan seperti waktu sekolah dulu, pendidikan kewarganegaraan, pemanfaatan media televisi, dan dunia internet sudah cukup baik? Kalau menurut saya pemerintah harus tetap lebih menggalakkan lagi terkait dengan pendidikan kewarganegaraan misalnya, karena saya lihat pendidikan anak-anak sekarang itu sudah lebih ke internet, tetapi bukan hal yang positif tapi hal yang negatif. Baik. Jadi apakah bela negara diperlukan bagi setiap orang dan kenapa? Iya, bela negara itu harus diperlukan dan harus ditanamkan bagi setiap masyarakat Indonesia, supaya masyarakat Indonesia itu mengetahui atau memiliki hak rasa memiliki terhadap bangsa ini. Yang terkait korupsi, Pak, bagaimana Bapak melihat korupsi di Indonesia saat ini? Korupsi di Indonesia saat ini sudah sangat marak atau bisa dibilang mengimbangi dengan wabah COVID-19 saat ini. Apa harapan Bapak kepada pemerintah dan masyarakat terkait korupsi? Harapan saya kalau bisa pemerintah itu lebih mengetatkan hukuman terhadap pelaku-pelaku korupsi, hukuman mati misalnya. Tadi Bapak ada menyinggung masalah COVID karena udah seperti hampir sama dengan korupsi, susah ditangani. Jadi apakah Bapak mendukung program pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi? Iya, saya sangat mendukung upaya pemerintah untuk hal menekan angka COVID di Indonesia, karena hanya itulah yang bisa dilakukan pemerintah terhadap masyarakat Indonesia saat ini. Apakah dampak COVID cukup besar bagi Bapak dan keluarga? Kalau mungkin cukup besar tidak, tetapi tetap berdampak di semua kalangan. Orang kaya, orang yang sederhana, dan bahkan orang miskin sekalipun itu pasti tetap berdampak. Baik, terima kasih ya Pak atas waktunya. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bela negara menurut saya adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya pada negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kesadaran bela negara itu hakikatnya berbakti kepada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Kalau sebagai contoh, seorang ASN, kita harus siap ditempatkan dan ditugaskan dimanapun di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih. Dari Sabang sampai Merauke. Menurut Bapak nih, bagaimana wawasan kebangsaan yang ada pada masyarakat Indonesia saat ini, Bapak? Untuk saat ini ya kelihatannya kurang ya, karena masyarakat kita banyak yang mengambil memberdayakan produk luar, bahkan mengadopsi budaya-budaya asing. Apakah upaya pemerintah untuk memberikan informasi dan pendidikan tentang wawasan kebangsaan seperti pendidikan kewarganegaraan, pemanfaatan televisi, dan dunia internet dalam menyebarkan wawasan kebangsaan sudah cukup baik menurut Bapak? Kalau di internet ataupun medsos itu masih kurang ya, karena masih banyak berita-berita hoax atau berita-berita yang tidak bermanfaat. Seperti itu. Apakah bela negara diperlukan bagi setiap orang, Pak? Kalau ya, kenapa? Ya, sangat perlu sekali. Apalagi
kalau negara kita yang tercinta ini dalam keadaan darurat, maka setiap warga negara wajib ikut membela, terjun. Pandangan Bapak tentang korupsi di Indonesia ini, Pak, bagaimana? Ya, kita lihat dari berita-berita baik media massa maupun medsos, ya sangat banyak pejabat yang korupsi. Bagaimana Bapak melihat penegakan hukum tentang korupsi di Indonesia ini, Pak? Penegakan hukumnya ya masih kurang ya. Perlu ada peningkatan lagi oleh lembaga penanganan korupsi seperti KPK. Apa harapan Bapak kepada pemerintah dan masyarakat terkait masalah korupsi ini, Pak? Ya, kalau pemerintah kedepannya kalau bisa gitu ya, hukumannya itu menimbulkan efek jerah. Misalnya seperti hukuman mati, supaya dia berpikir 1000 kali untuk melakukan korupsi. Kemudian kalau masyarakat, ya kita mulai dari diri sendiri aja. Ampusakum ahlikum naro, kita mulai dari diri dan keluarga sendiri. Nah, seperti itu. Mengapa terorisme masih banyak di Indonesia ini, Pak? Di Indonesia ini banyak terorisme atau radikalisme itu adalah disebabkan masih sangat minimnya pemahaman agama, khususnya para pemuda yang direkrut oleh para teroris.